Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pupu Marfua dari Fakultas Ekonomi semester 7 pagi. Kali ini saya akan membahas tentang sifat dan sistem pengendalian manajemen. Sifat sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Menurut Edi Soekarno menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Dan menurut Anthony and Govindarajan dalam bukunya Management Control is System mengungkapkan bahwa management control is the process by which manager influence other members of the organization to implement the organization strategies. Lanjut, sistem pengendalian manajemen mempunyai ciri-ciri penting, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat, dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan baik. Pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditunjukkan untuk membantu manajer mencapai strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan strategis, yang kedua pembuatan anggaran, yang ketiga alokasi sumber daya, yang keempat pengukuran, yang kelima evaluasi, yang keenam penghargaan atas kinerja, dan yang terakhir alokasi harga transfer. Lalu saya akan membahas pengendalian. Suatu organisasi juga harus dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. Akan tetapi, mengendalikan organisasi jauh lebih rumit daripada sekedar mengemudikan mobil. Setiap sistem pengendalian setidaknya memiliki 4 elemen diantaranya. Yang pertama pelacak atau detektor, yang kedua penilai atau asesor, yang ketiga efektor, dan yang terakhir jaringan komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang 4 elemen tadi. Yang pertama, pelacak atau detektor merupakan suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses apa yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor merupakan suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, jaringan komunikasi merupakan perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Selanjutnya, saya akan membahas manajemen. Manajemen adalah suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki dengan Chief Executive Officer atau CEO pada posisi puncak dan para manajer unit bisnis, departemen, bagian atau section, dan subunit lainnya berada di bawah CEO dalam bagian organisasi. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Lanjut perbandingan dengan proses pengendalian. Proses pengendalian yang digunakan oleh manajer mengandung elemen yang sama dengan elemen pada sistem pengendalian. Telah dijelaskan sebelumnya detektor, asesor, efektor, dan jaringan komunikasi. Detektor melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Asesor membandingkan informasi ini dengan keadaan yang diinginkan. Efektor mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, jaringan komunikasi memberitahukan kepada manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Lanjut, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan pengendalian tugas dalam beberapa hal. Yang pertama, formulasi strategi merupakan yang paling tidak sistematis, pengendalian tugas paling sistematis, dan pengendalian manajemen ada di antaranya.
Yang kedua, formulasi strategi fokus pada jangka panjang, pengendalian tugas fokus pada jangka pendek, dan pengendalian manajemen ada di antaranya. Yang ketiga, pengendalian strategi menggunakan perkiraan kasar akan masa depan, pengendalian tugas menggunakan data saat ini, dan pengendalian manajemen terletak di antaranya. Dan yang keempat, proses perencanaan dalam formulasi strategi merupakan yang lebih penting. Proses pengendalian merupakan hal yang lebih penting dalam pengendalian tugas, dan dalam pengendalian manajemen, perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang sama pentingnya. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian manajemen terdiri dari atas berbagai kegiatan meliputi merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga mengkomunikasikan informasi, yang keempat mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada, dan yang terakhir mempengaruhi orang-orang yang untuk mengubah perilaku mereka. Lalu, sistem pengendalian manajemen. Sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada strategi. Strategi merupakan cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Strategi merupakan perencanaan yang besar dan penting. Strategi menetapkan secara umum arah dengan tujuan pergerakan organisasi yang diinginkan oleh manajer senior. Kebutuhan untuk memformulasikan strategi biasanya muncul sebagai respon terhadap ancaman yang diterima atau kesempatan. Strategi untuk menghadapi ancaman atau kesempatan dapat timbul dari mana saja dan kapanpun dari sebuah organisasi. Perbedaan formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa formulasi strategi pada dasarnya tidaklah sistematis. Ancaman, kesempatan, dan gagasan baru tidak terjadi pada jangka waktu tetap, sehingga keputusan strategi dapat diubah kapanpun. Lanjut, pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Alat analisis pengendalian manajemen diantaranya ada IRR atau Rate of Return, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Yang kedua, NPV atau Net Present Value, merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Dan yang ketiga ada PERT, Program Evaluation and Review Technique. Dan yang keempat, analisis varian. Yang kelima ada BEP atau Break Even Point, atau titik impas, keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dan yang terakhir, full costing, merupakan metode penentuan harga pokok penjualan. Dan untuk pembahasan yang terakhir di bab pertama ini ada alat analisis pengendalian tugas, di antaranya perencanaan produksi, yang kedua payback EQQ, dan yang ketiga analisis kekerasan beton. Selanjutnya, saya akan membahas tentang memahami strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi yang spesifik. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas yang berbeda, faktor penentu keberhasilan berbeda, dan keterampilan perspektif dan perilaku yang berbeda pula. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memberikan konteks luas, yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Jadi, rancangan sistem pengendalian harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem adalah satu hal yang called for by the strategy. Selanjutnya, tujuan strategi. Ada profitabilitas, terdiri atas presentasi profit margin dan investment turnover. Profitabilitas lebih mengacu pada profit jangka
panjang daripada suatu periode dalam 1 tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat meningkatkan profit dalam jangka panjang. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Istilah pemegang saham sering muncul dalam literatur bisnis. Konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Risiko sebuah organisasi, perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Pendekatan multiple stakeholder. Organisasi-organisasi terlibat dalam 3 jenis pasar, yaitu pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan mencari dana melalui pasar modal, di mana para pemegang saham publik merupakan konstituennya yang sangat penting. Perusahaan menjual barang dagang dan jasa di pasar produk, di mana konsumenlah yang menjadi konstituennya. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk mengawasi atau menilai kinerjanya. Konsep strategi. Strategi mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Andrew, perumusan strategi merupakan proses yang digunakan para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan, dan kemudian memutuskan strategi yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan dengan peluang lingkungan. Strategi dapat ditemukan pada 2 tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan, dan yang kedua, strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Strategi tingkat korporat. Strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Oleh karena itu, strategi korporat lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing, dan bukannya bagaimana bersaing dalam industri tertentu yang merupakan strategi unit bisnis. Lalu, strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Misi unit bisnis diantaranya adalah bangun, pertahankan, panen, dan divestasi. Bangun, misi ini menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka panjang dan arus kas. Pertahankan, misi strategi ini diarahkan dalam perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Panen, misi mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Dan yang terakhir, divestasi. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Keunggulan kompetitif unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya. 3 pertanyaan yang saling berkaitan harus dipertimbangkan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis. Yang pertama, apa struktur industri di tempat unit bisnis beroperasi? Yang kedua, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur organisasi? Dan yang ketiga, apa yang akan menjadi basis keunggulan kompetitif unit bisnis? Selanjutnya ada analisis industri. Menurut Portes, struktur organisasi harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kekuatan pesaing. Yang pertama, intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. Yang kedua, daya tawar pelanggan. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, ancaman dari barang substitusi. Yang kelima, ancaman pendatang baru yang masuk industri. Ada 3 observasi yang dibuat sehubungan dengan analisis industri. Yang pertama, semakin kuat 5 kekuatan tersebut, semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu. Masalah strategi kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lainnya. Yang ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas perilaku dalam organisasi sistem pengendalian manajemen. Perilaku dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Organisasi merupakan
suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristik, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. Organisasi. Yang pertama ada teori organisasi. Di dalam teori organisasi ada teori organisasi yang berorientasi ke dalam. Teori ini mencakup baik struktur formal maupun informal. Struktur informal memandang organisasi sebagai kumpulan orang yang terlibat pada kegiatan-kegiatan informal terbuka dan partisipatif untuk mencapai tujuan. Organisasi formal berorientasi ke dalam menganggap bahwa dalam menghadapi manusia manajemen harus memperlakukan mereka sebagai elemen pasif yang harus diarahkan. Yang kedua ada teori organisasi yang berorientasi keluar. Teori ini mengasumsikan bahwa akan kemungkinan manajer lokal untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua ada tujuan organisasi atau goals. Terdapat ada tujuan organisasi laba profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profitabilitas ini lebih mengacu pada laba jangka panjang, bukannya laba pada kuartal atau tahun. Lalu yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Pertama, istilah memaksimalkan artinya selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama, namun ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi. Selanjutnya, ada resiko. Upaya sebuah organisasi perubahan untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih laba sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Tingkat pengambilan resiko sangat bervariasi, disesuaikan dengan masing-masing orang di jajaran manajemen. Lalu ada pendekatan multiple stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada multiple stakeholder, yaitu para pemegang saham, para pegawai, konsumen, para pemasok, dan berbagai komunitas. Secara ideal, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian untuk menilai performa mereka. Selanjutnya, perilaku dalam organisasi. Yang pertama, pengertian perilaku dalam berorganisasi. Menurut Joe Kelly, perilaku organisasi adalah termasuk bagaimana mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Lalu menurut Adam Indra Wijaya, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap organisasi. Menurut Sutrisna Hari, MM, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus anggota dan sifat khusus para anggotanya dan pengaruh lingkungannya. Dan menurut Stephen P. Robbins, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu dan memperbaiki keefektifan organisasi. Selanjutnya ada teori perilaku organisasi. Yang pertama ada teori jenjang kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kehidupan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. 5 tingkatan kebutuhan hidup tersebut ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini terlihat dalam 3 hal pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, mengarah pada rasa keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan akan kasih sayang dan bersahabat atau kerjasama dalam kelompok atau maupun antar kelompok. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan kedudukan dan promosi di bidang kepegawaian. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mengarah ke mengembangkan kapasitas kerjanya, merupakan kebutuhan untuk mewujudkan segala kemampuannya. Selanjutnya ada teori motivasi pencapaian. Menurut McClelland,
menyatakan ada 3 keperluan yang penting untuk motivasi kerja, yaitu yang pertama kebutuhan akan prestasi, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga kebutuhan akan berafiliasi atau bersahabat. Yang pertama, kebutuhan akan berprestasi merupakan dorongan untuk mengungguli berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar bergulat untuk sukses. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang-orang tanpa dipaksa dan tidak akan berperilaku sedemikian, atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan memengaruhi orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat. Kebutuhan akan berafiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Unsur utama perilaku organisasi. Perilaku organisasi menyangkup 4 unsur utama, yaitu yang pertama, aspek psikologi tindakan manusia itu sendiri sebagai hasil studi psikologi. Yang kedua, pandangan ekonomi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana di atas dan siapa yang mengawasi mereka. Yang keempat, walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, dimensi perilaku organisasi. Perilaku organisasi mempunyai 3 dimensi konsep, yaitu yang pertama dimensi konsep, yang kedua dimensi sistem, dan yang ketiga dimensi manusia. Dimensi konsep yaitu sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Yang kedua, dimensi sistem, yaitu mencakup bagaimana proses yang dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dimensi manusia, dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi. Karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada, karena tidak ada yang membuat organisasi, dalam arti membentuk sebuah organisasi, dan tidak ada penggerak yang melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut. Keselarasan tujuan atau goal congruence. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Terdapat faktor-faktor internal yang memengaruhi keselarasan tujuan. Ada faktor-faktor eksternal, terdapat loyalitas, keuletan, semangat, kebanggaan. Faktor-faktor internal, ada budaya. Norma-norma budaya sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa 2 perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Yang kedua, gaya manajemen. Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga, organisasi informal. Garis-garis dalam bagian organisasi menggambarkan hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Yang keempat, ada persepsi dan komunikasi, dan yang terakhir, kerjasama dan konflik. Sistem pengendalian formal. Faktor-faktor informal memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang kedua, aturan-aturan. Yang pertama ada aturan-aturan. Beberapa jenis aturan diantaranya yang pertama ada pengendalian fisik, seperti penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, dan sebagainya. Yang kedua ada manual. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Yang ketiga, pengamanan sistem. Untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Dan yang keempat, sistem pengendalian tugas. Didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien.
Selanjutnya, proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya akan dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jika memuaskan, pusat tanggung jawab menerima umpan balik berupa pujian atau penghargaan. Jika tidak memuaskan, maka umpan balik yang diterima akan mendorong dilakukannya tindakan-tindakan korektif di pusat tanggung jawab serta kemungkinan dilakukannya revisi dalam rencana. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Yang kedua ada struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Dan yang ketiga ada struktur organisasi matriks. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditujukan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Selanjutnya ada fungsi kontroler. Kontroler adalah orang yang bertugas merancang, mengoperasikan, dan mengawasi kegiatan untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian manajemen ke arah pencapaian tujuan. Kontroler menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan penyataan keuangan dan laporan keuangan kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi, pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukannya. Lalu ada sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna untuk mewujudkan cita-cita. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Pusat tanggung jawab menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa. Dengan menggunakan modal kerja, kapital pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input ke output, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hubungan input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Lalu ada mengukur input dan output. Kebanyakan, input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik, seperti jam kerja, liter minyak, krim kerja, ataupun KWH listrik. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah rasio output terhadap input, jumlah output per unit input. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, biaya yang tercatat bukanlah tolak ukur atau sumber daya yang sebenarnya digunakan. Yang kedua, biaya standar pada hakikatnya merupakan perkiraan tentang apa yang idealnya harus dicapai dalam kondisi yang ada. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat tanggung jawab terhadap tujuan. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. Yang kedua, pusat beban.
Pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Yang ketiga, pusat beban teknik. Pusat beban teknik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, input dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output dapat ditentukan. Yang keempat, pusat beban kebijakan. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur dengan moneter. Di suatu pusat beban kebijakan, selisih antara anggaran dan biaya yang sesungguhnya bukanlah ukuran efisiensi. Pada hakikatnya, hal tersebut merupakan selisih antara input yang dianggarkan dan input sesungguhnya serta tidak mencakup nilai output. Selanjutnya ada ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama, penyusunan anggaran. Yang kedua, variasi biaya. Yang ketiga, jenis pengendalian keuangan. Dan yang keempat, pengukuran kinerja. Lalu ada pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Ada permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, ada kesulitan dalam pengukuran output. Dan yang ketiga, tidak adanya keselarasan cita-cita. Lalu, pusat penelitian dan pengembangan, ada permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Dan yang ketiga, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Lalu ada program Leadbank. Program Leadbank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahun oleh manajemen senior. Pusat pemasaran. Di pusat pemasaran ada aktivitas logistik dan ada aktivitas pemasaran. Di aktivitas logistik, aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Secara ringkas, terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran, dan sebagai konsekuensinya, terdapat 3 jenis ukuran aktivitas. Yang pertama, ada aktivitas logistik, yang banyak dari biayanya merupakan beban teknik. Yang kedua, ada penciptaan pendapatan yang biasanya dievaluasi dengan cara membandingkan antara pendapatan dan kuantitas fisik aktual. Dan yang ketiga, biaya pencairan pesanan yang merupakan beban kebijakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pusat laba. Pusat laba, proses menganalisis perusahaan di samping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Laba perusahaan dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja dikarenakan tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran laba dalam suatu pusat laba melibatkan penilaian yang berkaitan dengan bagaimana pendapatan dan pengeluaran diukur. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Manfaat pusat laba yang pertama adalah keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Selanjutnya ada kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat laba bebas dari urusan operasional rutin dan biasa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. Yang keempat, kesadaran laba meningkat pada manajer pusat laba. Dan yang terakhir, pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Selanjutnya ada kelemahan pusat laba. Di antaranya yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung memperhatikan laba jangka pendek.
Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan yang lainnya kini menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Unit-unit fungsional pendukung sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Bentuk-bentuk pusat laba yang pertama, unit bisnis sebagai pusat laba. Manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Yang kedua, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Dan yang ketiga, unit-unit fungsional pendukung sebagai pusat laba. Hal ini meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultasi, dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Selanjutnya ada jenis-jenis pengukuran pusat laba. Di antaranya yang pertama ada margin kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Yang kedua, laba langsung, yaitu margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba langsung dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Yang keempat, laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Dan yang kelima, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Unit usaha sebagai pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama adanya batasan dari unit bisnis lain. Yang kedua adanya batasan dari manajemen korporat, dan yang ketiga ada batasan atas wewenang unit bisnis. Lalu ada pusat laba lainnya. Yang pertama ada pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Yang kedua ada manufaktur. Biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Yang ketiga ada unit pendukung dan pelayanan. Dan yang keempat, organisasi lainnya. Yang dimaksud organisasi lainnya adalah kantor cabang, suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu. Dan selanjutnya, untuk terakhir dari pembahasan dari bab ini ada mengukur profitabilitas, diantaranya ada jenis-jenis ukuran kinerja, yang kedua pendapatan, dan yang ketiga pertimbangan manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penentuan harga transfer. Di penentuan harga transfer, saya akan memberitahukan pengertian dari harga transfer, yaitu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Lalu ada tujuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbul balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, maksudnya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya ada prinsip dasar harga transfer. Harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Lalu ada situasi ideal harga transfer. Yang pertama yaitu orang-orang yang kompeten, yang kedua atmosfer yang baik, yang ketiga harga transfer, selanjutnya kebebasan memperoleh sumber daya, lalu ada informasi penuh, dan yang terakhir negosiasi. Lalu ada hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya.
Dalam kehidupan nyata, kebebasan dalam perolehan sumber daya tidak selalu mungkin dilakukan atau jika hal itu mungkin, dibatasi oleh kebijakan-kebijakan korporat. Yang pertama ada pasar yang terbatas. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Pasar terbatas. Pasar bagi pusat laba, penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, yaitu keadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, suatu perusahaan mungkin merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Yang ketiga, suatu perusahaan telah melakukan investasi besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Yang pertama, jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih, perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Yang kedua, sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya ke pihak luar, situasi tersebut terjadi jika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Dan yang terakhir, jika jumlah transfer dalam perusahaan adalah kecil, atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya. Dan yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Yang pertama, dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu intensif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Yang kedua, markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, persetujuan antar unit usaha. Yang kedua, dua langkah penentuan harga. Yang ketiga, pembagian laba. Dan yang keempat, dua kelompok harga. Praktis bisnis. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka itu semua biaya tersebut akan diaplikasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Terdapat dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakannya atau tidak. Pengendalian atas jumlah jasa. Manajer unit usaha tidak dapat mengendalikan efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut, namun dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa. Yang pertama, suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Yang kedua, suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar dan biaya tetap standar. Yang ketiga, suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar ditambah dengan margin labanya. Harga pasar akan digunakan jika memungkinkan. Pemilihan penggunaan jasa. Pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Selanjutnya ada kesederhanaan dari mekanisme harga.
Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer, ada negosiasi dan arbitrasi dan penyelesaian konflik. Negosiasi yaitu di sebagian besar perusahaan, unit-unit bisnisnya menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Selanjutnya, arbitrasi dan penyelesaian konflik. Jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya diterapkan. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama memaksa, yang kedua membujuk, yang ketiga menawarkan, dan yang keempat penyelesaian masalah. Selanjutnya ada klasifikasi produk, luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Sekian presentasi dari saya tentang materi sistem pengendalian manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.